sesuai atau belum. Kan kadang kita gimana ya, hitungannya sekian itu, kalau ternyata sudah benar ya oke lah dibayarkan. Barangkali WA-nya belum direspon ya mungkin ya akan nemen ya, WA kan nggak cuma kita yang diurusi, nggak cuma Brebes tapi sampai ke Selawi gitu ya, sampai ke banyak puskesmas, nggak cuma kita. Jadi kalau belum Mbak Desi udah dikirimi kok nagih lagi ya, akan nemen yang kirim ya enggak. Jadi ya harap maklum saja. Jadi memang kita harus menunggu antriannya. Kemarin ada yang sudah kirim berapa bulan belum dicek kayak gitu ya, ya belum selesai urutannya, listnya belum nyampe kayak gitu ya. Jadi udah ada daftarnya, ditunggu saja. Kalaupun ditagih lagi ya tinggal dikirim ulang seperti itu ya. Waktu itu sudah kirim Mbak, ini saya kirim ulang gitu. Jadi jangan putus asa lah, harus dikirim jeruk maning kayak gitu ya. Tapi memang kesibukannya sama seperti saya, beda dengan yang dijelaskan oleh tim dari BPJS. Jadi dibantuin nggak masalah, dibantuin nggak apa-apa, yang penting yang bantuin juga ngerti cara ngitungnya. Dan kita kalau dapat hasil hitungannya jangan main iya aja, cek lagi, dicek lagi apakah sudah benar atau belum, seperti itu. Jadi kadang ada yang digarapkan sudah, ini udah dikerjakan belum, sudah diterima aja seperti itu, padahal mungkin ada yang lewat, ada yang rumusnya salah ambil, seperti itu ya. Jadi tim yang ada harus sama persepsinya, jangan beda persepsi. Apalagi kalau mau bayar, sudah mau bayar, nanti yang ngitung siapa, yang bayar siapa, yang ngeklik di Bank Jateng beda lagi ya enggak. Jadi kan banyak berantai, akhirnya banyak macet ya, akhirnya ada yang nyangkol, entah ada yang ketinggalan atau apa angkanya, ada yang salah ambil. Jadi berjenjang maksudnya adalah untuk verifikasi masuk gitu. Jadi kan seperti itulah kadang iya, ada selisih, ada yang mau dibayar tapi namanya sudah nggak ada kayak gitu loh, namanya udah hilang padahal kita belum membayarkan. Itu kadang kemarin terjadi peralihan seperti itu kasusnya. Jadi saya bilang ya disampaikan aja ke BPJS ini bagaimana cara bayarnya biar si orang tersebut tetap terhitung membayar. Apakah masih yang bersangkutan atau di situ, itu nggak masalah. Tapi kalau pindah ke puskesmas lain atau pindah kabupaten lain itu yang bermasalah di nama ya, namanya nggak tercantum di sistem kalau masalah seperti itu. Ini mungkin nanti jadi perhatian ketika musimnya masuk ya, musimnya mereka sudah menerima SK terus langsung pindah per tanggal 1 Mei misal, nah itu berarti ada pergantian di situ. Mungkin itu yang saya sampaikan tuh terkait perkembangan saat ini. Jadi kami menyambut baik adanya rekon. Nanti mungkin kalau ini dianggap sudah enak dengan metode seperti ini bisa diteruskan, tapi barangkali mau ganti metode lagi ya monggo dipersilakan. Tapi kalau tidak direkon kelihatannya nggak akan fix, nggak akan klop ya. Dan rekon mungkin beberapa kali dalam 1 tahun, tidak bisa hanya 1 kali, tidak bisa juga 2 kali, kelihatannya minimal 3 kali mungkin kelihatannya minimalnya 3 kali seperti itu. Jadi bukannya kami tidak percaya dengan puskesmas, tapi kita harus cross check supaya tidak ada selisih. Jadi tidak menyulitkan ketika perhitungan di akhir tahun menyusun laporan keuangan. Mungkin dari saya cukup sekian, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Arafah beserta tim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh berdiri nggak? Kayaknya kurang stroke kalau nggak berdiri. Izin berdiri ya, Bu Lilis. Yang saya hormati Bu Lilis, Mas Torik beserta tim Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Yang saya hormati Bapak Ibu PIC dari Puskesmas Kabupaten Brebes. Walaupun ini nggak lengkap ya karena memang ada kendala kegiatan lain ya.
Kemudian dari tim kami Mas Faik dan Mbak Desi serta seluruh hadirin yang pada hari ini hadir di acara rekonsiliasi iuran jasa medis untuk wilayah Kabupaten Brebes tahun 2024. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Lilis, kita hari ini rekonsiliasi untuk closing tahun 2024 ya. Karena kemarin rekon yang terakhir itu sampai dengan triwulan 3, artinya sampai dengan bulan September. Kemarin kita sudah rekon secara des dengan pertimbangan itu karena BLUD yang per puskesmas baru ya di Kabupaten Brebes sehingga memerlukan kayak apa ya, langsung dikasih masukan satu-satu gitu ya, diajarin satu-satu kan kira-kira yang masih ada masalah mana aja atau yang sudah clear mana aja gitu kan. Jadi tidak satu-satu karena teman-teman sudah paham semua insya Allah ya. Itu baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita mulai membuka materinya ya Bapak Ibu. Jutanya saja gitu ya, itu sih yang perlu dicermati kalau ada yang melewati 12 juta secara keseluruhan ya dari gaji yang dibayarkan rutin oleh BPKAD dengan jasa medis ya. Kalau tidak melewati 12 juta aman ya, tinggal dikalikan 1 dan 4% seperti itu. Bapak Ibu, ini untuk informasi tambahan ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu berkecimpung di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, dan ini ada rumah sakit, datang nggak rumah sakit? Ada Mbak Fenty ya? Oh ya, rumah sakit Brebes ya berarti ya, yang Miayu izin. Ini Bapak Ibu untuk informasi tambahan bahwa biaya pelayanan kesehatan jika dibandingkan dengan iuran yang masuk ke kami itu untuk tahun 2024 itu sudah melewati iuran yang masuk. Ini biaya pelayanan kesehatannya adalah 1,8 triliun ya. Sedangkan iuran yang kami terima itu 1,4 triliun ya. Jadi kalau kita prosentasekan itu biaya pelkes per biaya penerimaan iurannya itu 125%, sehingga memang kita saat ini itu apa namanya sudah, kalau secara nasional itu 115%. Jadi memang masih lebih tinggi biaya pelkes dibandingkan penerimaan iuran, tapi alhamdulillah kita masih lancar ya bayar klaim ke rumah sakit maupun ke puskesmas karena memang masih ada cadangan dana dari sisa surplus yang tahun lalu ya ketika pandemi ya. Jadi insya Allah masih lancar ya, mudah-mudahan juga masih lancar. Tentu terima kasih ya. Jadi dari kemarin yang kita feedbackkan kan lebih banyak ya. Ini sudah ada kemajuan, hanya tinggal sisa tiga vaskes yang masih ada peserta, berarti ini pegawai yang non PNS-nya ya. yang non ASN yang mempunyai tunggakan ini yang ASN apa bukan ya, bisa mendaftarkan rakyatnya langsung aktif ya karena terpenuhi syarat-syarat untuk non cut off ya. Jadi kemarin itu syaratnya kan keaktifan pesertanya harus 70%, kalau untuk tahun ini 60%. Kemudian minimal penduduknya itu harus sudah ber-JKN 95%. Jadi untuk tahun ini ada kenaikan persyaratan untuk mendapatkan keistimewaan itu, sehingga tahun ini karena keterbatasan dari Pemda itu tidak bisa meng-cut off lagi. Jadi sekarang Pemda kalau mendaftarkan warganya menjadi peserta yang ditanggung Pemda itu aktifnya bulan depan, tidak bisa langsung. Artinya gimana? Ini memang kondisi yang sudah sangat umum dan mungkin banyak yang mengetahui bahwa ketika tahun lalu itu peserta yang didaftarkan oleh Pemda itu langsung aktif, ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kadang kurang bertanggung jawab. Semua mau dimasukin ke peserta yang didaftarkan oleh Pemda ya, walaupun itu mampu gitu kan ya.
Dan walaupun itu peserta menunggak mandiri dan sebenarnya mampu melunasi, gitu kan. Ini yang kondisi ini yang banyak menyulitkan kami untuk menagih iuran peserta mandiri pada saat ada fasilitas cut off tadi ya. Karena ketika sudah ada yang mengedukasi nggak usah bayar, ini nanti ditanggung Pemda, udah langsung masuk rumah sakit, langsung jadi peserta dari Pemda aktif gitu kan. Ya sudah, akhirnya kan tidak bayar. Tapi ketika kondisinya sekarang seperti ini, harusnya kita belum melakukan pendalaman secara benar-benar. Tapi memang sudah datanya kemarin, tapi tidak saya tampilkan ya. Kolektabilitas iuran peserta mandiri dibandingkan Desember dengan Januari itu memang mengalami kenaikan ya. Jadi waktu Desember itu kolektabilitasnya itu di bawah 90%, kemarin itu 90% kalau nggak salah ya. Pokoknya naik 1,5% kan. Jadi artinya memang ada kenaikan dengan kondisi itu ya. Kita bukan pilihan milih cut off atau non cut off enggak, tapi memang kan kemampuan Pemda itu berbeda-beda ya. Ketika Pemda sudah tidak mampu lagi menyediakan anggaran agar bisa mendapatkan fasilitas non cut off, ternyata efeknya ke situ gitu ya. Jadi kita